Welcome back everybody. Kepada semuanya di seluruh dunia, saya ingin tegaskan dan mau meluruskan fakta yang sebenarnya. Semuanya di seluruh dunia ini sudah dibelokkan, dipropaganda, terpengaruh dengan propaganda-propaganda yang dibuat di media dan propaganda-propaganda barat yang memvonis, menghakimi, menjelekkan tentang apa langkah kebijakan yang dilakukan sekarang oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Presiden Rusia Vladimir Putin itu bukan dia menginvasi Ukraina, tetapi dia mau demilitarisasi, ya. Demilitarisasi itu beda dengan menginvasi, ya. Supaya Anda tahu bahwa demilitarisasi itu artinya pengurangan tentara atau pengurangan senjata atau kendaraan militer suatu negara ke batas minimum yang telah disepakati, ya. Demilitarisasi itu biasanya juga merupakan hasil dari perjanjian damai yang mengakhiri perang dari konflik yang besar, ya. Demilitarisasi dapat juga merujuk kepada pengurangan satu atau lebih jenis senjata atau sistem persenjataan. Jadi apa yang dilakukan oleh Presiden Vladimir Putin itu adalah di Ukraina dia hanya mengurangkan, menghancurkan gudang-gudang senjata, titik-titik militer, ya. Persenjataan dari Ukraina, seperti reaktor nuklir pun juga sempat kemarin sudah dihancurkan, ya. Itu tujuannya adalah untuk demilitarisasi supaya membuat Presiden Ukraina untuk berhenti dengan keinginan dia untuk bergabung dengan NATO. Nah, perlu saya tegaskan di sini bahwa apa yang dilakukan oleh Presiden Putin, Vladimir Putin, itu sah dan benar, ya. Ini hanya didrive pikiran-pikiran seluruh dunia oleh Barat, ya, untuk membuat menghakimi langkah kebijakan Presiden Putin. Supaya Anda tahu bahwa dalam sejarahnya, sebelum USSR, ya, Union of Soviet Socialist Russia itu runtuh, negara-negara Ukraina, Latvia, Estonia, Lithuania ini sudah bergabung dengan NATO itu, dan negara-negara dari Pakta Warsawa seperti Bulgaria, Hungaria, Ceko, Yugoslavia yang sudah bergabung dengan NATO itu adalah masih bagian dari USSR, ya. Setelah Uni Soviet pecah, yang dinamakan Blok Timur itu, akhirnya Blok Barat yang tinggal sendiri kekuatan di dunia pada saat itu. Dan Blok Barat begitu menguasai dunia, ya, Amerika, NATO dan sekutu aliansinya itu begitu jumawa menguasai dunia karena dia sendiri menjadi polisi dunia. Apa yang dilakukan, mereka tidak senang dengan negara lain, mereka menginvasi, ya, seperti Irak, Saddam Hussein dijatuhkan itu dengan segala cara yang tidak bijak, yang pembohongan besar. Tidak ada senjata kimia, dikatakan senjata kimia, hanya akal-akalan untuk menjatuhkan Saddam Hussein, ya. Di Suriah juga, di Libya Muammar Gaddafi dijatuhkan. Itu begitu hegemoninya, begitu ke dunia ini tidak seimbang, hanya kekuatan sendiri, ya. Amerika, NATO dan aliansinya itu yang berkuasa seakan mereka polisi dunia. Mereka yang bisa mengatur ini semua dunia. Semua negara harus tunduk kepada mereka, dan harus membeli senjata apapun secara ekonomi itu ke wilayah mereka. Didikte, termasuk negara-negara berkembang di Asia, didikte harus membeli senjata. Walaupun negara Rusia atau China punya senjata yang lebih canggih, tetapi tidak mampu untuk membeli karena mereka selalu didikte. Nah, inilah kekuatan yang tidak seimbang. Kekuatan yang tidak seimbang ini mau dirubah, dibangun oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Dan saya katakan, saya tegaskan di video ini, Anda harus merubah mindset, Anda melihat yang fakta yang sebenar-benarnya. Sekarang ini Presiden Vladimir Putin adalah sang penyelamat dunia ini. Dia adalah sang penyelamat di dunia sekarang ini dari hegemoni Barat, dari imperialisme, dari kolonialisme yang diciptakan oleh Barat, NATO dan aliansinya. Ya, kekuatan itu harus seimbang di dunia ini. Saya sangat terinspirasi dengan apa yang dikatakan oleh pengamat militer Indonesia,
Ibu Koni Rahakundini Bakri, ya, dia mengatakan bahwa sah langkah yang dilakukan oleh Presiden Putin itu sah, karena Presiden Putin itu pada tahun 2008 NATO membujuk, ya, mengundang itu Ukraina dan Georgia untuk bergabung dengan NATO. Nah, seruan Presiden Vladimir Putin mengatakan jangan. Berkali-kali Presiden Putin sudah berseru jangan, ya, mengatakan kepada hai Amerika, jika nanti seperti saya menaruhkan rudal saya di Meksiko dan Kanada, itulah perasaan saya. Jadi sebenarnya Presiden Putin ini sungguh sabar dan baik hati. Dia sudah memberikan seruan kepada mereka supaya mereka itu punya pengertian bahwa ini adalah kawasan saya dari dulu, ya, kawasan di Blok Timur, ya. Presiden Putin itu tidak peduli dengan ada 3 negara yang bekas USSR, ya, bukan Pakta Warsawa tapi USSR asli, yaitu Estonia, Latvia dan Lithuania. Dia tidak masalah dan tidak melarang mereka untuk ikut bergabung dengan NATO, ya. Bagi dia juga itu karena mereka masih dalam kawasan yang jauh, mereka masih di Latvia, Estonia dan Lithuania itu masih jauh. Sedangkan Ukraina ini benar-benar sangat dekat sekali dengan Rusia. Itu di dalam pagarnya Rusia. Dan sekarang Ukraina punya sejarah masa lalu dengan Rusia. Ukraina itu tempat menjadi kota kedua untuk Rusia menyimpan senjata-senjata pembangkit nuklir, persenjataan Rusia itu di Ukraina semasa waktu USSR, yaitu. Jadi ada sejarah begitu dekatnya Ukraina dan Rusia. Banyak sekali politisi dari Rusia adalah kelahiran dari Ukraina. Jadi ini benar-benar kawasan dia yang dia harus jaga. Jadi dia sudah berseruan untuk bagaimana pihak Barat itu mengerti bahwa jangan, jika saya menaruh rudal di Kanada dan Meksiko, bagaimana perasaan? Itu merupakan perasaan saya. Jadi saya pun tidak melakukan hal seperti itu. Jadi inilah saya mau katakan di sini bahwa ini adalah ketidakadilan dan ketidakbenaran yang dilakukan oleh politik Barat. Saya ini independen, saya berbicara bahwa saya dalam hal ini saya membenarkan juga, saya menyetujui apa yang dikatakan oleh Ibu Koni Rahakundini Bakri. Memang benar bahwa memang benar sah Rusia itu melakukan aksi itu, karena memang ini dia sudah seruan dari lama. Sejak dari 2008 dia sudah berseru, tetapi dari pihak Barat, NATO, Amerika dan sekutunya itu tidak ambil pusing. Mereka sekehendak hati mereka, sepihak. Mereka begitu memaksa imperialisme, kolonialisme, memaksa mengambil itu hak wilayah orang lain, ya, dengan berbagai cara mengatakan bahwa inilah hak mereka, tapi mereka membujuk, ya. Saya kasih tahu, ini adalah trik politik mereka, politik yang jahat, ya, sebenarnya, yang tidak membuat dunia ini tidak seimbang. Seakan-akan mereka mau membuat tirani, menguasai ini dunia ini. Hanya mereka sendirilah yang berkuasa di dunia, hanya mereka sendirilah yang jadi polisi di dunia. Nah, inilah yang ketidakadilan, ketidakseimbangan, ketidakbalans di dunia. Ini yang mau dibangun oleh Presiden Rusia Vladimir Putin. Inilah yang saya katakan bahwa Presiden Vladimir Putin adalah penyelamat dunia sekarang ini. Dunia itu harus seimbang, harus ada kekuatan yang seimbang. Tidak boleh dikuasai oleh satu kekuatan. Nanti semua negara itu akan bisa diobok-obok, dibuat sekehendak hati tanpa ada kekuatan penyeimbang. Harus ada pilihan, harus ada kekuatan pilihan lain supaya mereka tidak seenaknya. Jika ini semua satu, semuanya dikuasai oleh Barat, NATO dan aliansinya, maka mereka akan sesuka hati menginjak-injak, mengimperialisasi, mengkolonialisme. Anda tidak tahu apa yang sudah menjadi pikiran founder kita, Bapak Insinyur Soekarno, itu benar bahwa kalau dikuasai oleh satu kekuatan dunia, maka kita itu seperti mereka akan mengimperialisme, mengkolonisme. Makanya Presiden Soekarno itu benar-benar punya ide yang brilian. Presiden Indonesia juga harus mengikuti jejak itu. Kemarin langkah yang dikeluarkan dari dalam sidang Dewan Keamanan PBB itu, untuk resolusinya untuk
menyetujui apakah perang ini tentang invasi, yang mengatakan invasi, sebenarnya yang mereka katakan invasi, padahal itu sebenarnya demilitarisasi yang dilakukan oleh Presiden Rusia. Ya, itu kita dalam posisi mendukung Ukraina. Ini adalah kebijakan yang sangat keliru yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia. Seharusnya kita abstain seperti yang dilakukan oleh pemerintah China, India. Walaupun begitu dekat China sama India, tetapi mereka tetap abstain dengan kebijakan ini. Dan benar bahwa ini adalah langkah yang salah yang dilakukan oleh NATO, Amerika dan aliansinya, yang begitu memaksa mengambil wilayah hak kawasan orang lain, sehingga memperkecil itu daya kekuasaan Rusia itu. Rusia semakin kecil. Jika Ukraina ini sampai bergabung dengan NATO, maka Rusia itu akan semakin kecil. Hanya Rusia dan China. Nah, inilah yang membuat nantinya Barat tambah besar. Barat, NATO, dan aliansinya tambah besar di dunia ini. Akhirnya dunia ini tidak seimbang. Dunia harus punya kekuatan yang seimbang, ya, supaya mereka tidak semena-mena nantinya. Mereka tidak berkuasa sendiri, tidak menjadi seorang imperialisme atau kolonisme. Inilah yang founding father kita sudah punya gagasan seperti itu. Dan Presiden Putin itu benar sekali. Saya mendukung langkahnya. Disinilah konten ini saya buat, artinya supaya fakta dunia ini supaya berpikiran yang independen, yang benar, jernih melihat situasi ini. Jangan menghakimi dan menyalahkan apa yang dilakukan oleh Presiden Putin. Ya, Presiden Rusia Putin itu sudah dari dulu, sejak 2008 sudah berseru supaya mereka tuh mengerti bahwa ini adalah kawasan saya, ini adalah pagar saya. Coba Anda bayangkan, Anda punya pagar halaman yang luas, ya, yang Anda sudah dari dulu, ya, sudah dari sejak dunia nenek moyang Anda bahwa ini adalah halaman Anda. Tiba-tiba ada tetangga Anda itu yang mau menanam pohon di dalam pagar tanaman Anda. Bagaimana reaksi Anda? Anda sudah berseru sebelum dia menanam, jangan. Jika nanti kalau saya tanam pohon di halaman pagar Anda, itu perasaan saya. Tapi Anda tetap ngotot merayu supaya menanam tanaman di pagar tanaman Anda. Berarti Anda lah yang salah, Anda lah yang nggak tahu diri, Anda lah yang kurang ajar, Anda lah yang merampas hak orang lain. Jadi disinilah Presiden Putin benar. Dia membela hak dia, membela kawasan dia yang dirampas, yang sengaja mau dirampas oleh orang lain. Ya, berarti apa itu Anda sudah memasuki halaman orang lain. Tolong pengertian Barat, NATO, dan aliansinya. Apa yang dilakukan Presiden Putin sekarang karena Anda lah yang tidak patuhi aturan dia. Ya, jadi Anda tidak berpengertian, Anda mau serakah, mau ambil semuanya hak ekonomi orang lain. Karena Ukraina adalah wilayah yang kaya akan gandum, sumber pangan, jagung, ya, sumber alam, mineral dan non mineral, gas alam, minyak, semuanya ada di Ukraina. Tujuan Anda adalah untuk ekonomi sebenarnya. Anda boleh perjanjian dagang, ya. Presiden Putin sudah mengatakan Anda boleh perjanjian dagang, mau mesra-mesra apapun dengan Ukraina, tidak masalah bagi dia. Tapi jangan Anda menyuruh dia untuk bergabung dalam NATO. Jika Anda menyuruh dia bergabung dalam NATO, itu sama aja Anda nanti mau menaruh rudal di depan pintu rumah saya. Nah, ini yang tidak benar. Ini harus dibela mati-matian oleh Presiden Putin. Saya pikir semua dunia juga berhak begitu. Apa yang menjadi langkah dari Presiden Putin harus benar-benar membela, ya, membela wilayah, itu penting sekali, ya. Kita yang negara Indonesia yang tadinya mendukung, mengutuk itu invasi Rusia mendukung Ukraina, juga harus berpikir bahwa kawasan kita bisa juga diambil oleh negara lain dengan alasan untuk bergabung dengan pakta mereka, dengan blok-blok mereka. Anda harus mengerti itu. Apa yang dilakukan Presiden Putin sangat benar. Presiden Putin adalah penyelamat dunia saat ini. Di dunia ini harus balance, harus ada kekuatan penyeimbang. Tidak boleh dikuasai oleh satu kekuatan saja. Kalau dikuasai oleh satu kekuatan saja, maka kekuatan itu akan semena-mena mengobok-obok negara lain dan memaksa negara lain harus membeli semuanya senjata dari negara dia. Semua ekonomi harus dengan aturan dia. Itu tidak benar. Mereka sekarang membuat sanksi ekonomi kepada Rusia, ya. Itu sepihak, semua menaruh sanksi ekonomi, mulai dari negara Eropa, Amerika, sama aliansi-aliansinya menaruh sanksi kepada Rusia. Mereka tidak tahu bahwa Rusia itu adalah dasarnya negara kuat.
Dari dulu Rusia adalah negara kuat. Rusia punya aset berharga adalah China. Sanksi ekonomi China lah yang membantu ekonomi Rusia. Rusia tetap jaya, tidak pernah habis. Mau perang ini bertahan sampai 1 bulan, 2 bulan, setahun pun, Rusia tetap. Anda mau sanksi apapun juga, Rusia tidak akan bangkrut. Justru Anda Eropa akan bangkrut. Anda tidak akan dapat suplai gas. Ya. Anda mau bertahan berapa lama? Anda tidak akan makan roti gandum. Rusia, kita mau lihat kekuatan. Siapa yang kuat di sini? Anda bertahan berapa lama? Anda tidak bisa masak, gas Anda tidak ngalir. Di Jerman tinggal bahaya Jerman. Makanya mata uang euro sudah jatuh tajam tadi malam. Ya. Anda mau bertahan dengan Rusia, tidak mau ikuti aturan, tidak mau patuhi apa yang Rusia sudah serukan. Anda bertahan, Anda tidak masak, gas tidak jalan, Anda tidak makan roti gandum. Tapi Rusia tetap jaya, ada Cina di belakangnya. Supaya Anda tahu itu, Rusia ini, Presiden Putin sudah cukup sabar baik. Coba kalau yang terjadi nanti adalah Presiden Xi Jinping, mungkin Anda sudah dikirim oleh nuklir, ya sudah terjadi perang dunia. Untung Anda bertemu dengan Presiden Vladimir Putin yang punya hati, yang masih bersabar. Tapi kalau Xi Jinping Anda ganggu, 1 minggu rudal jalan, nuklir jalan, selesai dunia ini. Jadi Anda jangan coba-coba mau coba mengancam Rusia. Tidak ada. Saya katakan bahwa yang pemenang perang ini nanti adalah Rusia dengan Vladimir Putin akan menjadi raja di dunia ini. Semua negara NATO, ya, Eropa dan Barat Amerika akan tunduk dengan apa yang aturan dari Presiden Vladimir Putin dengan Rusia. Jika Anda mau aman dunia ini, berarti Anda taat aturan Vladimir Putin. Ukraina jangan bergabung dengan NATO. Selesai sudah. Itu saja yang diminta oleh Presiden Vladimir Putin. Dan kita mau lihat kekuatan. Mereka memberi sanksi kepada Rusia. Rusia tenang saja dan Rusia tetap akan membuat perang ini persisten. Jika Anda memang tidak mengganggu Rusia, Anda tidak perlu lagi kirim senjata kepada Ukraina, dan Anda tidak perlu kirim pasukan Anda yang sekarang standby di Rumania. Itu kalau memang Anda tidak mau mengganggu, seperti memang Anda tadinya katanya mau membantu, ternyata Anda takut NATO tidak membantu karena Anda takut gas Anda tidak menyala. Ya. Satu lagi yang saya kasih tahu, segera Anda patuhi apa yang dimaui oleh Presiden Vladimir Putin. Ya. Katakan kepada si Zelensky supaya stop bergabung dengan NATO, selesai, aman dunia. Dan Rusia menjadi sesuatu kekuatan baru. Presiden Vladimir Putin lah yang menjadi polisi dunia supaya negara ini bisa aman. Ikuti aturan apa yang dikatakan oleh Presiden Rusia. Stop, ajak Ukraina masuk bergabung dengan NATO, selesai. Nah, dan hal ini yang paling penting di sini adalah bahwa bagi Anda semua, peluang bisnis besar adalah mata uang Eropa akan hancur jika ini bertahan lama terus. Dan ini memang keras kepala dari Uni Eropa, Amerika, ya, NATO itu. Maka Rusia tenang-tenang saja, bertahan terus. Perang ini bertahan, demilitarisasi ini bertahan terus, maka mata uang Eropa semakin jatuh. Ini peluang bagi Anda untuk trading di futures trading. Mata uang Eropa akan semakin jatuh. Mereka tidak dapat gas, mereka tidak makan roti gandum. Nah itulah, itu nanti Anda buktikan sendiri. Mereka akan makan nasi dari Indonesia. Anda akan buktikan sendiri nanti. Nah ini peluang besar bagi Anda semuanya di lahan basah. Tahun 2022 ini perang itu akan bertahan terus, ya, karena mereka tidak mau patuhi apa kata Presiden Vladimir Putin. Tapi ujung-ujungnya setelah ekonomi mereka hancur nanti di Eropa, dan mereka akan tunduk kepada Vladimir Putin, dan pemenang perang adalah Rusia, Vladimir Putin. Oke. Nah di sini ada peluang besar bagi Anda semuanya. Nanti Anda email saya di bawah ini, saya jelaskan kepada Anda semuanya. Anda tinggalkan itu bursa saham, ya, karena minggu depan itu akan hancur-hancuran bursa saham, ya, karena ini keadaan ekonomi ambruk di Eropa, ya, karena kondisi yang konflik yang persisten terus, yang bertahan lama ini. Maka ekonomi Eropa akan semakin dalam. Nah ini peluang besar Anda trading di futures trade, di lahan basah. Nah, Anda email saya di bawah ini, saya akan jelaskan apa tuh peluang terbesar di saat kondisi sekarang ini. Ya, ini sangat luar biasa. Anda dapatkan profit yang besar di saat tempat lain, saat kondisi sekarang ini kering, lahan basahnya ada di Eropa, di ekonomi Eropa. Peluang besar adalah mata uang Eropa akan hancur, justru menguat.
Nah, disinilah peluangnya. Email saya cantumin di kolom deskripsi ini, Anda email saya jelaskan apa peluang bahasa itu. Ya, dan juga Anda yang sudah trading futures ya, di broker-broker di luar sana, apalagi Anda trading di broker yang tidak ada izin dari pemerintah, berarti ya Anda segera harus pindahkan karena kondisi tahun ini sangat bahaya. Takutnya Anda tidak bisa withdraw dana Anda akan hilang ya, dibawa lari karena tahun ini adalah setelah Bank Sentral Amerika menaikkan suku bunga, maka terjadi krisis likuiditas. Jika terjadi krisis likuiditas, maka semua orang ingin menarik uangnya, maka perusahaan-perusahaan platform yang tidak ada izin dari Bapepti itu akan hengkang, akan cabut, akan kabur, membawa uang Anda. Dan Anda akan meratap tangis, yang keluar adalah air mata darah. Ya, jangan sampai itu terjadi. Anda segera bergabung di perusahaan broker izin Bapepti yang saya sudah cantumin di bawah ini. Anda tinggal daftar, Anda transfer ya, Anda trading di perusahaan yang terpercaya yang izin Bapepti, sehingga Anda aman, dana Anda aman. Oke? Jangan membuat sesuatu yang berisiko bagi diri Anda. Carilah tempat yang aman yang sudah disediakan oleh pemerintah. Oke? Jadilah orang yang bijak, jangan orang yang mencari masalah buat hidup Anda sendiri ya. Padahal ada tempat yang baik, Anda mencari-cari masalah di perusahaan yang tidak ada izin Bapepti. Oke? Jangan lupa lahan basah itu harus Anda ambil, karena tahun ini Anda tidak bisa berbisnis apapun juga di luar sana. Bisnis akan sepi karena likuiditas berkurang, di saat inflasi yang cukup tinggi, daya beli turun, maka semua bisnis akan sepi, akan susah. Maka saya tawarkan satu peluang yang sangat bagus, sangat bijak untuk Anda, yaitu Anda email saya berikan Anda peluang terbesar, terbaik, terliquid, pasar global dunia. Pasar yang cair, yang bisa membuat Anda tiap hari mendapatkan profit, yaitu di lahan basah. Anda email saya di bawah ini. Oke, cukup sekian informasi yang berharga, peluang bisnis dan ekonomi politik yang saya berikan kepada Anda ini. Semoga ini bermanfaat. Anda sebarluaskan kepada siapa saja yang ingin Anda dapatkan, ingin dia mendapatkan peluang yang sama seperti Anda, manfaat yang sama seperti Anda. Dan jangan lupa Anda subscribe channel YouTube ini, Anda tekan loncengnya untuk Anda dapatkan notifikasi dari upload video berikutnya. Sukses untuk Anda.